Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali ke menu analisa saham, yaitu analisa Fore di tahun 2025. Analisa ini kami sajikan karena ada yang bertanya, "Bang, saya nyangkut di Fore. Coba Abang review. Saya mau cari kesalahan saya." Bijak banget ini. Luar biasa ya. Saya masih di Fore, wait 1 tahun ini, istimewa. Nah, sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalkan Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe yang letaknya di home channel Saham Hijau. Siapa tahu bisa membantu. Jadi saham Fore itu saham yang baru IPO bulan April. Ya, sebetulnya kalau kami itu jarang bahas saham yang baru IPO karena banyak hal lah faktornya, tapi karena ini ada yang bertanya, jadi kami jawab ya. Kenaikannya luar biasa, 181% saham IPO ini, jadi istimewa. Nah, Fore itu sebenarnya apa sih? Fore itu sebetulnya perusahaan yang bergerak di bidang perkopian, ya. Jadi kopi itu kan sekarang lagi ngehit banget di mana-mana. Nah, Fore ini adalah salah satu yang masuk ke pasar modal. Oleh sebab itu sangat menarik, menurut kami sangat menarik. Nah, ini shareholdernya masyarakat 21% bagus, masyarakat 21% bagus. Listingnya tanggal 14 April 2025. Nah, kalau kita lihat number of shareholdersnya per Mei itu keluar 8.788 ya. Jadi banyak yang keluar di bulan Mei, ingat. Pertanyaannya kan kenapa ya? Pasti harus kita analisa dong. Nah, yang perlu menjadi catatan untuk holder saham ini atau yang mau masuk saham ini, karena ini saham IPO, laporan keuangan 2025 itu belum keluar. Ya, ingat sekali lagi laporan keuangannya belum keluar. Sehingga harus antisipasi kita karena hampir semuanya sudah keluar laporan keuangan kuartal 1. Kenapa? Bukan karena ini kesalahan ya. Karena kan IPO-nya bulan April. Ya, bulan April. Tapi sekali lagi harus antisipasi. Maka harus jeli kita membaca laporan keuangannya nanti. Market cap-nya 6 triliun. Nah, kalau dari valuasi menurut kami ya nggak masuk akal ini. Untuk perusahaan seperti Fore dihargai sampai book value-nya 28, kemudian PER-nya 112. Ya. Tapi kenapa saham itu naik? Nah, nanti kita temukan di laporan keuangannya. Berikutnya adalah kalau dari segi keuangan perusahaan ini masih oke lah. Masih oke-oke aja. DER-nya 0,2. Kemudian dari sisi revenue-nya growth-nya luar biasa 135%. Gross profit-nya juga luar biasa, net income-nya juga luar biasa. Tapi net profit margin-nya hanya 5,8%. Dan perlu diingat ya, nanti soalnya berkaitan dengan apa yang saya jelaskan di belakang. Pada saat screenshot ini kami ambil dari Stockbit, operating profit margin dengan net profit margin itu selisihnya hanya sekitar 1% lah, saya bulatkan lah ya. Artinya tidak banyak beban keuangan. Paham ya? Nanti kita lihat di laporan keuangannya. Ini tidak banyak beban keuangan. Kalau banyak beban keuangan, biasanya net profitnya itu kan akan menurun lah. Karena umumnya seperti itu. Umumnya ada beban keuangan. Nah, mari kita lihat laporan keuangan. Karena ini saham IPO, maka kita lebih banyak membahas di dalam laporan keuangannya. Penjualannya naiknya luar biasa. Ini yang kami sajikan itu full year 2024. Ya. Penjualan neto itu naik luar biasa. Ya, luar biasa, naiknya 100% lebih. Beban pokoknya naik wajar, ya, sehingga laba brutonya naik. Penjualannya juga naik istimewa. Beban umum administrasi wajar karena naik. Ini biasanya kalau seperti ini tuh nambah outlet. Total beban operasional tuh kan naik besar, laba operasionalnya itu sama. Nah, ini menarik ini. Laba operasionalnya tidak jauh berbeda.
Nah, ada penghasilan kemitraan yang naik cukup lumayan. Ya, naik cukup lumayan, cukup besar. Nah, berikutnya ada beban keuangan. Ingat ya, ini full year ya, 2024. Yang tadi ini kan masih kuartal 3 ya. Nah, di sini ada namanya beban keuangan itu sangat besar. Sangat besar sekali, naik dari 3 sampai ke 13. Nah, beban lain-lainnya itu ini gede banget. Saya nggak tahu apakah sudah dikeluarkan di sini atau belum ya. Nah, sehingga laba tahun berjalan itu dari 1 naik ke 58 ini ya, laba rugi sebelum manfaat di sini minus, di sini jadi plus. Tapi yang perlu diingat adalah ya, yang perlu diingat adalah di sini beban keuangannya naik sangat signifikan. Padahal kalau kita lihat yang tercantum di sini, ini kan belum banyak beban keuangan. Yang berikutnya, ya, kita lihat penjualannya, minuman, makanan naik lumayan, diskon ini nggak ada masalah. Nah, liabilitas. Mari kita lihat liabilitas ini. Tahun sebelumnya itu nggak ada namanya pinjaman bank. Tahun ini besar. Ya, naiknya berapa? Pokoknya dari 0 ke 80 miliar. 10 miliar, sorry. Ya, ini liabilitas jangka pendek. Ingat ya, jangka pendek. Jangka panjang juga ada. Pinjaman bank dari 0 ke 16 miliar. Itulah kenapa saya katakan patut hati-hati karena pasti akan menggerus laba. Itu udah bukan rahasia lagi tapi sudah umum ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini yang laporan yang ada di aplikasi itu tidak tidak muncul menurut versi kami ya beban keuangan yang besar di sini 6 ke 5. Sekali lagi versi kami bisa salah ya. Yang berikutnya secara sentimen saham ini tidak banyak pemberitaan, hanya sahamnya ngacir lah, naik tajam lah, itu biasa. Saham-saham IPO. Tidak ada aksi korporasi apa dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, kalau kita lihat transaksinya, untuk saat sekarang ini berada di fase tekanan mulai, ingat mulai tekanan jual. Kalau Anda bertanya, kenapa? Pertama, shadow-nya ini panjang. Ini tekanan jual ini. Ini masih shadow-nya panjang, tekanan jual. Ini juga masih tekanan jual. Walaupun volume penjualannya tidak begitu besar. Artinya kalau jeblos banget, kalau versi ngeliat ini belum lah. Tapi sudah ada tanda-tanda bahwasanya ada yang mulai jualan. Ingat, saham itu kan tidak mungkin naik terus. Kadang turun, tapi untuk naik lagi itu bisa. Jadi ini bisa jadi untuk koreksi sebelum reversal. Jadi jangan terlalu panik ya. Enggak juga. Nah, kita lihat dari Mei sampai Juni. Top 1 itu normal accumulation. Berarti mulai ada yang distribusi juga. Top 3, top 5 big accumulation. Ingat ini Mei dari tanggal 1 sampai Juni 18 ketika konten ini dibuat. Nah, kalau kita lihat dari sisi Broksum ya, KI, AKY, UYB, AI dan lain sebagainya, akumulasinya rata-rata di harga 400 sampai 600. Sekarang kan harganya 700-an, udah naik 10%-an lebih ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi terdekat, waktu terdekat, ingat ya, Juni 16 sampai Juni 18, dan saya shorternya dengan gross ya, ini hanya tukeran barang aja, XL, XL, XC, XC, YP, YP, AK, AK, CC, CC, MG, MG. Jadi ya gitulah, saya nggak bisa jelaskan lebih jauh ya. Nah, kemudian yang terjadi di lapangan sebetulnya adalah normal big distribution. Jadi sedang distribusi pada saat Juni 16 sampai Juni 18. Cuman distribusinya pintar kalau menurut saya nih. Ya, jadi masih rame transaksinya dikit-dikit gitu. Dan distribusinya kan di harga 700-an, 720-an. Ya. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa kok asing getol di saham ini? Ini kan AK, ZP itu kan asing. Ya, tidak hanya lokal.
Karena memang dalam 5 tahun ini harga kopi itu gila, naiknya luar biasa, maka mereka masuk. Dan apalagi saat sekarang ya, perang itu kan pangan, berarti sangat riskan. Tapi perlu diingat, menurut kami kopi ini sudah melewati masa topnya. Jadi ini double topnya itu tidak bisa tembus, tidak bisa breakout. Sekarang pada fase penurunan. Kalau ini mantul lagi, oke, berarti sudah terbentuk harga stabilnya di angka 300-an. Kalau ini turun, ya turun, berarti nanti forex bisa jadi terdampak karena asing biasanya masuk karena aspek indeks global. Nah ini chartnya dalam jangka waktu 1 bulan naiknya masih luar biasa. Bukan berarti akan turun, tidak, bisa naik lagi kan. Tanda-tanda penjualan bisa jadi untuk koreksi kan, wajar itu. Yang beli di sini TP di sini. Nah ini kesimpulan kami, jadi bisa Anda simpulkan sendirilah, mau beli, mau jual, atau mau hold. Valuasi menurut kami tidak masuk akal, jadi nilainya kecil ya. Kinerjanya oke, memang oke, bagus banget. Kalau prospek menurut kami secara usaha masih bagus ya, masih bagus karena di Indonesia ini kopi ini sekarang jadi budaya. Bahkan ada banyak outlet baru kopi yang menandakan hit. Risikonya besar, saham ini risikonya besar. Jadi kalau Anda psikologisnya nggak matang, ya hati-hati. Karena Anda tahu sendiri lah saham IPO, potensi capital gain kalau menurut kami di angka sekarang naik lagi ke atas tentu tidak sekencang yang dari bawah. Dividen nggak ada, ini belum ada tanda-tanda. Jadi seperti itu kesimpulan dari kami. Silakan Anda nikmati, pertimbangkan, dan kalau Anda punya sanggahan silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.